Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya mengajak kita semua merenungkan kata-kata yang sering diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan menurut saya kata-kata itu termasuk kata-kata kunci. Dari situ kemudian kita belajar mengapa dan bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam hidup kita. Nah, itu yang akan kita renungkan bersama hari ini. Kata-kata yang sering muncul dan begitu penting menurut Tuhan Yesus adalah damai sejahtera, shalom. Ketika bangkit, kata-kata pertama yang diucapkan oleh Tuhan adalah damai sejahtera bagimu. Rupanya itulah yang sungguh-sungguh penting bagi Tuhan Yesus, tetapi juga bagi kita menurut Tuhan Yesus. Maka kita perlu berusaha menemukan dan mendapatkan damai sejahtera itu. Kalau Tuhan mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu, menurut saya salah satu maksudnya adalah carilah dahulu apa yang membawa engkau ke dalam damai sejahtera yang sejati. Karena memang damai sejahtera atau kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, melainkan masalah damai sejahtera, sukacita, kasih dan sebagainya. Maka damai sejahtera menjadi kata yang sangat penting sekali. Lalu bagaimana Tuhan menganjurkan kepada kita agar bisa mendapatkan atau hidup dalam damai sejahtera itu? Yang pertama, jangan menghakimi. Karena rupanya membuat penghakiman itu membuat kita tidak damai sejahtera. Kita menghakimi orang lain, lalu kemudian kita sendiri tidak damai. Relasi dengan orang lain juga tidak damai. Maka pertama-tama jangan menghakimi. Jangan menghakimi ternyata juga membuat kita tidak bisa belajar. Melainkan justru kemudian dikuasai oleh sesuatu yang negatif, pikiran yang negatif. Dan malah tidak belajar sesuatu, lalu tidak bisa bertumbuh. Yang ada malah mengeluh. Maka sebisa mungkin kita tidak menghakimi tetapi belajar dari pengalaman. Apa yang bisa kita pelajari terhadap sebuah peristiwa yang terjadi. Termasuk ketika peristiwa itu nampaknya tidak bagus. Tapi sebetulnya bagus atau tidak bagus, baik atau tidak baik, itu masalah penilaian, masalah kita menghakimi. Kalau kita tidak lebih dahulu menghakimi, maka bisa jadi bahwa kita belajar sesuatu, lalu malah mendapatkan manfaat dari peristiwa yang nampaknya semula kita nilai, kita hakimi sebagai yang negatif. Contoh, peristiwa pandemi yang sedang kita alami. Pandemi ini adalah sebuah kenyataan yang mestinya kita terima, bukan kita hakimi pertama-tama. Waduh, pandemi ini sungguh-sungguh tidak bagus, membuat orang sakit, membuat orang takut, membuat orang meninggal. Tetapi itu penghakiman, itu penilaian yang sebetulnya tidak menolong kita. Kita tidak harus menghakimi pandemi ini bagus atau tidak bagus, tidak perlu. Kenapa? Lah, meskipun kita menghakimi ini bagus atau tidak bagus, apakah kemudian akan selesai? Tidak. Lebih baik bagaimana kita belajar dari situasi ini. Bagaimana hidup lebih sehat, bagaimana supaya tidak tertular, dan sebagainya. Kita berusaha. Nah, justru ketika kita tidak menghakimi, tidak menilai, kita malah bisa mengatasi. Fokus pada solusi. Sehingga energi kita tidak habis untuk menghakimi, kemudian menjadi takut, kemudian mengeluh. Tetapi menemukan cara, berusaha bagaimana caranya. Bahkan bisa mengambil manfaat dari situasi yang nampaknya negatif, pandemi contohnya. Karena itu kita diminta pertama-tama tidak menghakimi, tetapi belajar apa yang bisa kita pelajari. Tidak menghakimi juga bisa membuat kita bisa menerima kenyataan apa adanya. Pandemi ini kenyataan, mau dinilai bagus atau tidak bagus tetap kenyataan terjadi.
Dan banyak sekali kenyataan yang seringkali tidak mampu kita terima karena pertama-tama kita menghakiminya. Bukan berusaha mengerti, menerimanya, belajar sesuatu, dan kemudian mencari solusi. Nah, Tuhan Yesus ingin, kalau kita ingin memperoleh damai sejahtera, pertama-tama jangan menghakimi. Baik orang lain maupun peristiwa yang memang seharusnya terjadi. Gunung meletus misalnya. Gunung meletus itu ya gunung yang meletus, sudah. Baik atau buruk, ya bisa baik, bisa buruk, kita tidak perlu menilainya. Tetapi belajar apa dari peristiwa itu, bagaimana kita justru bisa menerima manfaat dari peristiwa yang terjadi. Itu maksudnya. Dengan demikian juga sama halnya dengan sesama. Kita tidak perlu menghakimi sesama, tetapi belajar dari pengalaman. Orang baik bisa menjadi teladan kebaikan. Orang tidak baik bisa membantu kita untuk menjadi lebih waspada, tetapi juga belajar untuk tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Nah, kemudian hati kita lebih damai. Saya kira itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, selain tidak menghakimi, supaya kita memperoleh damai sejahtera adalah percaya. Tuhan Yesus mengungkapkannya seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku. Nah, itu yang penting. Supaya kita memperoleh damai, pertama tidak menghakimi, yang kedua percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya juga kepada Bapa. Karena Bapa, Tuhan Yesus adalah Bapa, selalu mengerjakan yang terbaik untuk kita. Bapa kita itu selalu mengerti apa yang baik bagi anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu di dalam hidup kita. Jadi percaya kepada Bapa dan percaya kepada Tuhan Yesus akan membuat kita lebih damai sejahtera. Yang berikutnya adalah hiduplah dalam kasih. Dan kasih itu nampak dalam pelayanan. Orang yang mengasihi dan menunjukkannya atau mewujudkannya dalam pelayanan kepada sesama jauh lebih mempunyai damai sejahtera daripada yang tidak bertindak melayani. Tetapi melayaninya harus tanpa pamrih. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau kita sudah bisa melayani tanpa pamrih, hati kita jauh lebih damai. Bukan hanya kata-kata Tuhan Yesus, tetapi sudah dibuktikan berdasarkan penelitian modern. Baru-baru ini ada penelitian di Amerika, sekelompok orang diberi uang 5 US dollar, 10 US dollar, dan 20 US dollar. Diberi begitu saja, lalu dipersilahkan untuk memanfaatkan pemberian itu, terserah untuk apa. Ada yang kemudian pergi ke Starbucks, minum kopi, ada yang kemudian membeli es krim, dan sebagainya. Ada juga yang kemudian melakukan sesuatu yang menarik. Karena uang itu adalah pemberian gratis, mereka memilih untuk membeli sesuatu dan diberikan kepada orang lain. Ada yang sama-sama pergi ke Starbucks, tetapi yang satu untuk dirinya sendiri, yang satu diberikan untuk orang lain, untuk orang-orang jalanan, untuk homeless. Ya. Dan kemudian ketika mereka sudah melakukan itu, diundang kembali dan kemudian diteliti melalui wawancara, tetapi juga melalui uji klinis. Ternyata orang yang mendapatkan uang yang sama tetapi menghabiskannya untuk diri sendiri tidak tambah bahagia atau tidak tambah damai, tapi juga tidak kurang bahagia. Sama-sama, tidak ada perubahan signifikan. Bahkan diuji secara klinis kortisol, saya tidak tahu mana yang persis ya, yang hormon yang menunjukkan rasa sukacita, rasa kegembiraan itu tidak meningkat, tidak berubah. Tetapi orang yang kemudian membeli dan membagikannya kepada orang lain sungguh-sungguh lebih bahagia. Enzim-enzim yang membuat mereka antusias, berpengharapan, penuh sukacita itu meningkat secara signifikan. Karena memang ternyata melayani itu sungguh-sungguh melekat pada kodrat kita. Mengasihi tanpa pamrih itu sebetulnya sangat sesuai dengan kodrat kita. Sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Dan kemudian ini dipadukan dengan penelitian tentang
apa yang dilakukan oleh anak kecil. Seorang anak kecil mungkin umurnya belum 2 tahun, 1,5, sekitar itu, kita menyaksikan secara spontan seorang anak kecil, dia membawa sapu tangan atau tisu, saya kurang tahu persis, tidak ingat persis, menuju ke layar televisi karena tokoh kartun yang sedang dia tonton itu menangis. Dan dia ingin menghapus air mata dari tokoh kartun itu melalui layar TV, yang tentu tidak bisa. Tapi itu dilakukan. Anak kecil secara kodrati itu berempati. Itu melekat pada kita, kodrat kita diciptakan. Lalu ada foto yang sangat terkenal, mungkin juga Anda pernah melihat di media sosial. Ada patung 4 ekor kelinci, 1 ekor kelincinya itu berada di pinggir gini, dan dia sedang jatuh. Kelinci yang lain yang 3 menariknya. Yang menarik adalah seorang anak kecil juga, umur kurang lebih sama, mendekati kelinci itu dan membopongnya supaya tidak jatuh. Dan mencoba mendorongnya. Tentu tidak bisa karena itu patung. Tetapi itu adalah tanda bahwa kebaikan hati, kasih, empati, dan pelayanan itu melekat pada kodrat kita ketika kita diciptakan. Dan rupanya itu yang membuat kita bisa memperoleh damai sejahtera yang sejati. Saya hanya membatasi sampai di sini 3 hal yang bisa membuat kita memperoleh damai sejahtera menurut Tuhan Yesus, yaitu mengurangi atau kalau bisa kita tidak menghakimi peristiwa maupun sesama. Lebih daripada menghakimi, lebih baik belajar sesuatu dan kemudian bisa mencari solusi yang terbaik dengan tetap tenang. Justru kita memperoleh damai sejati yang di situ. Kemudian percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Bapa. Karena kepercayaan kepada Bapa itulah yang membuat kita menjadi lebih tenang. Dan kemudian hidup di dalam kasih yang diungkapkan di dalam pelayanan. Nah, kita berada di mana? Penting sekali mencari lebih dahulu kerajaan Allah yang merupakan damai sejahtera. Damai yang berasal dari Tuhan, damai yang ada di dalam kedalaman hati kita. Dan itulah yang akan membuat kita dapat mengarungi kehidupan ini dengan jauh lebih tenang, lebih damai, dan lebih penuh syukur. Namun dalam melakukan semuanya itu, dalam usaha mencari damai yang sejati, kita tetap harus handle ourselves with care, because we are loved. Tuhan memberkati.